Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 2 untuk kelas SKP 18.1, di mana pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2020, kita bertemu lagi, kebetulan masuk pada pertemuan yang ke-12 ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-12 ini memang karena kita masuknya ke proyek aplikasi, kita lebih banyak tugas untuk praktikum ya. Jadi pada pertemuan ini nanti kita akan membahas tema praktikum, yaitu tentang pembuatan menu aplikasi, khususnya menu login ya. Karena dari semua sub-sub yang sudah dibuat dan selesai dibuat itu kemarin sudah cukup lengkap. Jadi untuk kelas SKP 18.1 ini alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas semuanya dengan baik, mulai dari menampilkan data, kemudian input data, kemudian edit, delete ya, sampai dengan yang sekarang kita akan menambahkan aplikasi login. Nah, untuk aplikasi login ini memang ada banyak sekali model yang bisa dipergunakan. Jadi untuk aplikasi login ini nanti bebas sifatnya. Yang penting di sini untuk project yang Anda buat itu ada aplikasi loginnya. Seperti itu. Nah, untuk kelas SKP 18.1 sendiri, sebelum saya mulai, untuk materi pada siang hari ini akan saya informasikan terlebih dahulu mengenai hasil tugas-tugas yang diperoleh untuk kelas SKP 18.1. Oke, kita cek dulu untuk perolehan nilai sementara. Baiklah, untuk perolehan nilai sementara di sini ya, kalau kita perhatikan ini ada beberapa nilai yang kadang-kadang masih ada yang kosong di sini. Nanti untuk yang sifatnya kuis itu minta tolong bisa dilengkapi ya. Jadi untuk yang sifatnya kuis ini bisa dilengkapi, sehingga nanti harapannya untuk yang sifatnya belum bisa mengumpulkan atau memenuhi perolehan nilai itu sifatnya nanti menyusul. Diharapkan pada saat ujian akhir dari proyek pemrograman Web 2 ini semua nilai-nilai kosong itu sudah tidak ada. Nah, bagi yang merasa dan melihat dari tampilan di sini bahwa nilainya ada yang belum muncul, itu nanti bisa menghubungi saya untuk kelanjutan dari nilai. Baiklah, di sini untuk perolehan nilai rata-rata dari kelas SKP 18.1 ini sudah cukup oke ya. Nilainya rata-rata bagus-bagus semua, dan ini memang merupakan salah satu kelas pilihan yang saya ampu. Jadi saya sangat puas mengampu kelas ini karena kalau diberikan tugas itu juga mengerjakan, mengumpulkannya juga tepat waktu, kemudian juga rajin untuk praktek ya, sehingga ada permasalahan pun itu juga bisa diselesaikan dengan baik. Nah, untuk hasil-hasilnya sendiri dari sisi tugas, ini kalau kita lihat ya, dari sisi tugasnya, semuanya ini mulai dari menampilkan data, kemudian kuis navigasi, menu navigasi, ya, kemudian data barang, ada tambah data, kemudian ada tugas edit, ya. Nah, di sini yang terakhir kemarin dikumpulkan itu adalah tugas
hapus. Nah, karena ini menjelang ujian akhir, nanti untuk setiap tugas praktikum itu selalu dilampirkan. Kalau yang kemarin-kemarin kita itu sifatnya hanya menyerahkan, katakanlah ini ya sebagai contoh punyanya Mas Khairul Anam, kita hanya menyerahkan ini saja, apa namanya, hasil capturean saja. Ya, kalau sekarang itu sudah 2. Jadi selain hasil capture dalam format PDF, saya juga meminta Anda mengumpulkan dalam format file, ya, yang di zip atau di RAR. Jadi di sini nanti akan kelihatan bagaimana Anda betul-betul mengerjakan tugas praktikum untuk pemrograman web 2 ini. Begitu ya. Nah, jadi untuk sampai selesai ujian akhir nanti itu tugasnya selalu ada 2. Selain mengumpulkan tugas dalam format PDF, Anda juga harus mengumpulkan tugas itu dalam format bentuk file yang dibuat dengan versi zip atau RAR, ya, dikumpulkan di Classroom seperti biasa. Baiklah, untuk kelas SKP 18.1 itu tadi untuk perolehan hasil sementara, ya. Untuk yang tugas terakhir yang kemarin belum mengumpulkan itu adalah Mas Daniel Kurniawan, ya. Kemudian ini ada Mas Dani Prasetyo. Nah, ini coba saya cek dulu. Oke, jadi di sini kalau misalkan sudah melakukan perubahan, itu tolong untuk mengkonfirmasi bahwa tugas sudah diperbaiki, ya. Jadi di sini saya cek kan ada yang kemarin tidak sinkron antara tabel dengan yang ada di form, di program. Nah, ini sudah ada jawaban, saya minta hasil tugas yang sudah direvisi bisa dikonfirmasi, ya. Harapannya apa kalau dengan konfirmasi ini? Kalau Anda sudah mengkonfirmasi dari hasil tugas yang diperbaiki, tentunya nilai yang Anda peroleh juga bisa diperbaiki. Tapi kalau hanya jawaban saja dan tidak ada konfirmasi, Bu, saya sudah mengirim ulang tugas, ya, saya tidak tahu, ya. Jadi di sini bisa dikonfirmasi dan diinfokan bahwa tugas sudah direvisi dan dikirim ulang, ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi jangan hanya sifatnya option balasan saja, ya. Nah, nah seperti ini punyanya Mas Bagus, ya. Ini kan sudah diperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki otomatis nanti ada perbaikan nilai di sini, ya. Ada perbaikan nilai. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi ini yang saya maksud, kalau Anda merasa memang sudah memperbaiki, itu ada konfirmasi untuk perbaikan. Ini juga sama punyanya Mas Novantino, ini juga diperbaiki. Nah, otomatis nanti nilainya juga akan berubah, gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan untuk yang lain-lainnya, ya. Untuk yang lain-lainnya ini tolong diperhatikan. Jadi kalau sudah ada perbaikan seperti ini, otomatis nanti nilai juga akan berubah. Nah, untuk yang belum, ini punyanya Mas Daniel Kurniawan, ya. Ini belum mengumpulkan sama sekali sampai dengan detik ini. Tetap saya tunggu. Jangan sampai nanti pada ujian akhir semester itu Anda terkendala dengan nilai-nilai tugas yang belum selesai. Seperti itu.
Baiklah, itu tadi sekilas tentang hasil perolehan tugas. Karena ini praktikum, saya ingin Anda itu paham bahwa semua yang Anda dapatkan dari tugas kelas dan nilai itu semuanya memang dicek dan Anda sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk tema pada siang hari ini, kita membahas tentang rencana untuk pembuatan menu aplikasi. Nah, tambahan di sini ini untuk gambaran saja ya. Jadi buat semuanya saja. Nanti kita akan membuat sebuah proyek aplikasi yang selama ini sudah Anda persiapkan mulai dari tampil, input, edit, delete, hapus dan sebagainya. Nah, ada saran untuk pembuatan menu utama. Rata-rata saya perhatikan dari pembuatan menu utama yang Anda buat selama ini itu masih terlalu ramai. Jadi kurang fokus pada subtema yang Anda ingin tonjolkan. Maksudnya apa, Bu? Misalkan subtema yang ingin ditonjolkan itu adalah tentang produk elektronik, katakanlah seperti itu. Nah, di sini untuk sisi background, kemudian tampilan, gambar-gambar, itu juga harusnya lebih banyak atau lebih fokus ke tema tentang elektronik, ya. Sehingga ketika kita membuka aplikasi tersebut, itu lebih nyaman untuk dilihat. Tidak berkesan seperti tampilan gambar yang malah menunjukkan background, di mana background itu justru mengalahkan inti dari informasi yang ingin kita sampaikan. Sebagai contoh, misal dari tugas Anda kemarin, ini kan sudah membuat tugas hapus data. Ini punyanya Mas Khoirul Anam nih yang saya buka ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Ya, ini sebetulnya sudah oke. Tetapi akan lebih bagus lagi jika backgroundnya itu full color saja. Jadi warna saja. Nah, kemudian nanti mungkin pada sisi-sisi tertentu itu Anda bisa berikan background yang gambarnya macam-macam. Ya, karena di sini kalau saya perhatikan ini kan membahasnya tentang produk ponsel. Tetapi backgroundnya ini lebih mengarah kepada visualisasi tentang PC. Ya. Nah, jadi kurang klop. Maksud saya, kalau memang itu membahas temanya tentang produk ponsel, mungkin dari sisi background itu Anda bisa berikan gambar-gambar ponsel. Itu mungkin cuma dari sisi logo atau background header seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contoh untuk tampilan menu utama yang baik seperti apa. Nah, harapan saya pada contoh tampilan menu yang Anda buat nanti itu seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak gambar-gambar ya. Jadi intinya Anda itu ingin membuat tampilan seperti apa. Ya cukup seperti ini, misalkan menu utama, kemudian nanti setiap menu itu dikasih link di sini, gambar di atasnya. Kalau kita klik input data, nanti gambarnya tentang input. Misalkan edit ya tentang edit. Ini contoh saja. Jadi gambar itu tidak terus ramai dan kecil-kecil yang membuat kesannya kita jadi salah fokus dengan gambar-gambar yang ada di background tampilan menu tersebut. Nah, contoh yang lain. Contohnya seperti ini. Ini kan tidak terlalu ramai ya. Jadi hanya ada satu header. Ya, satu header seperti ini. Kemudian ini ada satu tulisan yang mungkin mengarah pada subtema yang akan dibuat. Karena ini membahas tentang pembuatan proyek untuk sebuah perguruan tinggi, maka tampilannya seperti ini. Mungkin nama perguruan tingginya, mungkin lokasi, alamat, ya, nomor telepon dan lain-lain. Nanti juga bisa diberlakukan sama untuk proyek yang Anda buat tadi. Misalkan itu adalah toko ponsel, ya.
dia menyediakan beberapa jenis ponsel. Nah, nanti mungkin di sini diberikan gambar-gambar ponsel, cukup di sini saja, sekian ini saja. Berikut tulisan yang mungkin mengarah pada salah satu jenis merek atau produk ponsel tersebut. Kemudian ini adalah nama tokonya, alamat dan by phone-nya, seperti itu. Kemudian ini adalah link-link menu. Cukup sederhana. Jadi tidak terlalu banyak gambar-gambar. Nah, saya menginginkan untuk kelas SKP 181 bisa membuat tampilan menu seperti ini. Ya, jadi tidak terlalu ramai dan tidak terkesan childish, kanak-kanakan ya. Jadi saya minta nanti sisi background itu dibuat full color aja, warna hitam atau mungkin warna merah atau warna hijau. Nah, nanti mungkin Anda bisa variasi lagi dengan kombinasi warna dari sisi tulisan ataupun gambar. Contohnya seperti ini. Jadi tetap kita langsung fokus bahwa oh ini temanya agak formal tentang perguruan tinggi. Berbeda dengan ini tadi, mungkin ini untuk sebuah perusahaan sehingga lebih mengarah ke langsung poin-poin menunya saja karena biar lebih gampang ketika user mengakses. Seperti itu. User kalau di perusahaan atau kantor itu kan administrasi, bagian gudang, ya, kemudian bagian manajer, sehingga mungkin tampilan sisi menu utamanya itu desainnya berbeda dengan sebuah institusi atau instansi yang sifatnya lebih formal. Begitu ya. Nah, demikian juga untuk yang sifatnya toko dan lain-lain. Jadi ini kita kalau yang praktis-praktis ya sifatnya seperti toko, perusahaan dan lain-lain, itu mungkin kita lebih arahkan kepada menu yang langsung membuat user itu paham bahwa ini digunakan untuk apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak hal-hal yang sifatnya formal. Seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh desain menu yang saya harapkan. Mohon nanti bisa diperhatikan. Tolong semuanya diperbaiki. Karena sampai dengan saat ini saya belum menemukan menu yang menurut saya itu pas untuk kelas SKP 181 ini. Tolong dibuat menu yang lebih simple, tetapi fokus dengan aplikasi atau project yang ingin Anda sampaikan. Misalkan tentang sembako, ya nanti fokusnya desain tampilan menunya mengarah ke itu. Gambar-gambarnya cari yang memang gambar-gambar support ke arah toko sembako. Demikian juga ada yang mungkin toko buah. Ya cari gambar-gambar desain yang memang arahnya support ke toko buah. Seperti itu. Ya, ini untuk menu ya. Tadi sudah saya informasikan. Nah, berikutnya satu lagi mengenai menu login. Nah, menu login ini saya minta Anda tambahkan ya. Anda tambahkan ke dalam aplikasi project ini. Untuk pembuatannya pun bebas, boleh pakai HTML atau menggunakan ASP. Gitu ya. Contoh tampilan loginnya seperti ini. Jadi ini contoh login administrasi, tidak terlalu banyak gambar, tidak terlalu banyak isian yang membingungkan user. Cukup kita masukkan user ID dan password, klik login, langsung kita bisa masuk ke menu utama. Seperti itu. Jadi nanti gambaran untuk program yang Anda buat ini, berdasarkan tema yang Anda pilih masing-masing, pertama kali yang muncul itu adalah login dulu. Ya, setelah login baru link masuk ke menu utama, di mana menu utama itu berisi ada menu input, menu edit, menu delete, dan menu tampil. Ya, untuk tampil sendiri ada tampil yang biasa dan tampil dengan navigasi. Nah, coba nanti minta tolong untuk prakteknya, silahkan Anda menambahkan menu login di dalam project yang Anda buat. Nah, ini sebetulnya ada contoh ya untuk pembuatan program login, di mana di sini contohnya untuk login administrasi ini saya buka menggunakan editor Notepad ya. Nah, kalau kita lihat bagian atas ini adalah
tulisan login administrasi. Nanti akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, kemudian berikutnya ini mulai memasukkan image untuk tampilan di login tadi ya. Dan kalau kita lihat biar rapi ini menggunakan format tabel. Karena kalau tabel itu dari sisi width-nya, kemudian tinggi antar baris itu juga tertata dengan baik ya. Jadi ini memasukkan gambar-gambar untuk semuanya. Kemudian ini ada tulisan login administrasi versi Mercue. Kalau Mercue itu ketika jalan di browser biasanya tulisan berjalan ya. Nah, ini hanya efek saja, ini HTML ya. Bisa Anda tambahkan. Kemudian berikutnya ini mulai memasukkan ID dan password Anda. Juga menggunakan pembuatannya ini ya, menggunakan tabel. Kemudian di sini untuk metodenya itu pembuatannya menggunakan untuk form login passwordnya itu menggunakan form yang dibuat dalam format tabel. Nah, untuk metodenya adalah post, berarti dikirim, actionnya logdos.asp. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah ini adalah tipenya password. Berarti nanti kalau kita masukkan tidak muncul karakternya, hanya bintang-bintang saja, karena kalau tipenya password memang berbeda, tidak ditampilkan aslinya. Kemudian nama username-nya siapa di situ ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan tipenya password, name-nya juga password, kemudian tipe submit, name submit, value-nya login. Jika kita sudah memasukkan password, ID, dan user tadi, selanjutnya kita klik tombol login. Nah, ini masuknya langsung ke profil HTM. Ya, jadi kalau kita lihat dari contoh, nah contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita jalankan, nanti sudah login ya, itu masuk ke profil ini seandainya diklik, nanti terjadi perubahan. Ini isinya. Masuk ke visi misi, ya ini berubah. Ya, kemudian ke fasilitas, nah ini ada banyak gambar-gambar di sini. Nah, seandainya Anda ingin mengklik, katakanlah, misalkan ini gambarnya itu produk ponsel tipe A misalkan ya. Begitu Anda klik nanti ada masuk info di dalamnya, harga, jenis tipe, karakteristik spesifikasinya secara detail plus harganya, stok berapa. Nah, tapi Anda harus ready gambar-gambarnya dan bisa diklik. Itu lebih bagus nanti ya. Nah, kemudian ada juga kegiatan. Nah, kalau login itu seperti ini nanti. Ini untuk memasukkan loginnya, begitu kita isikan nanti akan masuk ke sini. Nah, itu yang kira-kira nanti bisa ditambahkan pada aplikasi yang Anda buat untuk kelas SKP 18.1. Nah, pesan saya ketika nanti membuat aplikasi ini, buat yang sebagus mungkin. Nah, ini mulai sekarang ya, mulai dipersiapkan, tampilannya harus ditata begitu ya. Informasi yang disampaikan juga tidak asal. Anda mulai mencari nih, kalau yang kemarin membuat tema tentang sembako ya gambar-gambar sembako, membuat tema tentang buah ya mencari gambar-gambar tentang buah ya, kemudian membuat tema tentang ponsel yang mencari gambar-gambar tentang ponsel seperti itu ya. Nah, kira-kira itu ya yang nanti harus Anda persiapkan. Seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis. Kuis ini untuk menambah nilai harian Anda biar ada yang masuk ya. Nah, di sini kuisnya simpel saja jika Anda memperhatikan dari awal. Sebutkan tema untuk materi hari ini.
Jadi pada hari ini tuh kita membahas temanya tentang apa. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh program aplikasi untuk hari ini. Tentang apa programnya itu? Nah, mudah sekali ya. Jadi silahkan Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel yang nanti akan di-share di WA Group seperti biasa. Nah, jangan lupa setelah selesai tetap praktikum ya, dikerjakan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini ada tugas praktek bagi Anda, yaitu membuat program login. Program loginnya bebas, boleh pakai HTML atau ASP, silahkan. Nah, kemudian tambahkan pada link menu yang kemarin Anda buat sesuai dengan tema Anda masing-masing. Kemudian capture hasil program khusus untuk login dan skripnya saja, kirim dalam format PDF ke Classroom. Nah, minta juga dikirimkan program hasil jadi dalam bentuk RAR. Untuk program hasil jadi ini, yang dimaksud adalah program keseluruhan ya, bukan hanya program login saja. Jadi tetap semuanya itu nanti Anda buat dalam format zip seperti itu ya. Nah, jadi di sini sekali lagi ini adalah tugas praktikum. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya, sebelum materi. Ini saya tambahkan sekalian biar tidak lupa. Jadi untuk hari ini ada tugas kuis ya. Yang pertama, kuis untuk tanggal 29 September 20. Nah, kemudian jawab kuis pada kolom komentar YouTube channel. Soal ada pada akhir PPT. Ini saya tugaskan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ini ada tugas, yaitu tugas membuat login. Program bebas, boleh menggunakan HTML atau ASP. Setelah selesai, capture hasil program login beserta script, buat dalam format PDF dan dikirim ke Classroom ya. Kirimkan juga file yang sudah jadi dalam bentuk zip atau RAR. Nah, untuk pengirimannya ini itu ada batas waktunya ya. Untuk batas waktunya sendiri, karena untuk kelas SKP 18.1 itu jatuh setiap hari Selasa, maka saya minta ya nanti untuk dikumpulkan itu pada hari Senin tanggal 4 Oktober. Nah, ada tenggat waktunya ya. Ini saya tugaskan dulu sehingga nanti bisa masuk ke Classroom. Oke, ini sudah selesai ya, tenggatnya 4 Oktober, tugas membuat login. Nah, nanti bagi yang memang membutuhkan untuk contoh program login yang versi ASP itu bisa saya kirimkan hasil yang tadi gitu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Sekali lagi untuk kelas SKP 18.1,
Kesimpulannya, pada hari ini kita membahas tentang tema menu aplikasi dan login, ya. Nah, yang kedua, usahakan mulai sekarang untuk menu aplikasinya diedit, disesuaikan dengan yang sudah saya instruksikan tadi, sudah saya contohkan tadi. Buatlah menu aplikasi sesuai dengan temamu. Jangan menyimpang dari tema yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, tambahkan menu login, ya, sehingga nanti isi dari menu itu pertama adalah login dulu. Setelah login baru masuk ke menu aplikasi. Menu aplikasi sendiri isinya ada input, edit, delete, dan tampil. Untuk tampilnya sendiri ada dua jenis, tampil yang SQL sama tampil dengan navigasi. Nah, silahkan nanti itu semua ditata dulu. Untuk siang hari ini Anda cukup tugas praktikum tambahan login, ditambahkan ke menu aplikasi, dan nanti kalau lain waktu ada tambahan tugas praktikum lagi, saya menginginkan menu utama Anda sudah berubah sesuai dengan tema masing-masing. Begitu ya. Nah, itu yang saya harapkan dari kelas SKP 18.1 ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.